Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Utia Rizky Erisandi. Saya dari Prodi PPKN dengan NIM 230520081. Saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir di mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Dr. Randa Eldarni MPD. Saya berasal dari sesi 33. Adapun judul PPT proyek akhir saya adalah implementasi kurikulum Merdeka pada perguruan tinggi. Yang pertama, latar belakang. Kurikulum Merdeka adalah salah satu program dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Beliau kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar untuk lingkup perguruan tinggi dengan tajuk Kampus Merdeka. Next. Adapun rumusan masalah dari penulisan saya ini yaitu yang pertama, apa pengertian kurikulum? Apa saja landasan kurikulum Merdeka? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum Merdeka? Bagaimana implementasi kurikulum? Dan yang terakhir, apa saja sistem kurikulum Merdeka? Tujuan penulisan saya ini adalah yang pertama mengetahui pengertian kurikulum, yang kedua mengetahui apa saja landasan dari kurikulum Merdeka, yang ketiga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum Merdeka, yang keempat mengetahui implementasi kurikulum Merdeka, dan yang kelima mengetahui sistem kurikulum Merdeka. Adapun manfaat penulisan, yang pertama, peningkatan kreativitas pendidik. Yang kedua, penyesuaian dengan lingkungan lokal. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas perguruan tinggi. Yang keempat, peningkatan pemahaman konsep global. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, ada pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, pengertian perguruan tinggi terlebih dahulu. Perguruan tinggi adalah merupakan satuan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan formal. Hal ini sesuai dengan pengertian perguruan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Yang kedua yaitu macam-macam perguruan tinggi.
Macam-macam perguruan tinggi terbagi beberapa. Yang pertama, jenis perguruan tinggi berdasarkan sistem pengelolaannya, yaitu yang pertama perguruan tinggi swasta atau PTS. PTS dikelola oleh pihak swasta yang biasanya berbentuk yayasan. Kampus PTS dapat berbentuk akademi, politeknik, universitas, institut, maupun sekolah tinggi. Contoh perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia adalah Universitas Nusa Mandiri, Universitas Bina Sarana Informatika, dan universitas lainnya. Yang kedua, perguruan tinggi negeri atau PTN. Sesuai namanya, PTN dikelola langsung oleh pemerintah, sebagian besar PTN dikelola oleh Dinas Pendidikan Nasional. Di Indonesia tentunya sudah pernah didengar informasi beberapa universitas negeri ternama seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, dan universitas lainnya. Yang ketiga yaitu perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Selain PTN, PTK juga dikelola oleh pemerintah. Bedanya, PTK dikelola oleh kementerian ataupun non-kementerian. Sebagai contoh, terdapat beberapa PTK yang ada di Indonesia, diantaranya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, Akademi Militer atau AKMIL, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS, dan perguruan tinggi lainnya. Yang kedua, yaitu jenis perguruan tinggi berdasarkan sistem pendidikannya. Yang pertama ada institut. Institut menjadi salah satu perguruan tinggi yang berfokus pada satu jenis keilmuan saja. Perguruan tinggi ini juga memiliki sejumlah fakultas ataupun akademik tentang seni, teknologi, ataupun ilmu pengetahuan. Namun semuanya masih dalam satu jenis keilmuan. Yang kedua, universitas. Universitas menjadi salah satu jenis perguruan tinggi yang memiliki rumpun ilmu paling banyak jika dibandingkan dengan jenis kampus lainnya. Pembagian rumpun ilmu dilakukan melalui jenis fakultasnya. Beberapa fakultas yang biasanya ada di universitas, diantaranya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Informatika, kemudian Fakultas Komunikasi dan Bahasa, dan berbagai fakultas lainnya. Yang ketiga yaitu Politeknik. Politeknik menjadi perguruan tinggi yang tidak menyelenggarakan pendidikan akademik dan berfokus pada pendidikan vokasi. Tujuan dari Politeknik adalah untuk mencetak lulusan yang siap berkarir setelah lulus. Perkuliahan yang diberikan juga lebih berorientasi pada praktek. Yang keempat yaitu sekolah tinggi. Sekolah tinggi menjadi salah satu perguruan tinggi yang terdiri dari satu fakultas saja. Fakultas yang terdapat pada sekolah tinggi akan terbagi dalam beberapa perguruan tinggi. Untuk jenjang pendidikan, sekolah tinggi memiliki kesamaan dengan universitas, yaitu membuka pendidikan vokasi dan akademik. Kemudian yang terakhir yaitu akademi. Akademi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan berfokus pada satu jenis ilmu saja. Program yang ditawarkan biasanya di jenjang diploma 3. Di sini tentu dapat menemukan beberapa akademi yang saat ini ada di Indonesia, seperti Akademi Angkatan Laut, Akademi Manajemen dan Informatika, dan Akademi Penerbangan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pengertian kurikulum secara umum. Di antaranya ada pengertian kurikulum secara etimologis. Secara etimologis, istilah kurikulum yang dalam bahasa Inggris ditulis curriculum berasal dari bahasa Yunani yaitu curir yang berarti pelari atau kurer yang berarti tempat berpacu. Tidak heran jika dilihat dari arti harfiahnya, istilah kurikulum tersebut pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, seperti diperhatikan dari arti pelari dan tempat berpacu, yang mengingatkan kita pada jenis olahraga atletik. Yang kedua, pengertian kurikulum berdasarkan istilah. Berawal dari makna kurir dan curire,
Kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Yang ketiga, yaitu kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang keempat yaitu pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah pendekatan dalam penyusunan kurikulum pendidikan yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar kepada peserta didik. Pada perguruan tinggi, konsep ini bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa agar dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka. Next. Yang kelima yaitu inovasi kurikulum. Nadiem Makarim terdorong untuk memaparkan 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud Republik Indonesia, yakni yang pertama, ujian nasional atau UN yang akan diadakan dan ditiadakan dan diganti dengan asesmen kompetensi minimum serta survei karakter. Dalam hal ini, bahwa kemampuan manalar dalam literasi dan numerik yang didasari dengan praktik terbaik, yaitu tes PISA. Yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional atau SBN yang diserahkan seutuhnya pada sekolah masing-masing. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan penilaian, baik itu melalui proses portofolio, karya tulis, serta bentuk penugasan lainnya. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nadiem Makarim mengatakan RPP cukup dibuat dalam satu halaman tanpa harus ratusan halaman. Yang keempat, penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang lebih ditekankan dengan penerapan sistem zonasi, namun tidak termasuk wilayah 3T. Yang keenam, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum mencakup berbagai aspek yang dirancang oleh pendidikan untuk mencapai hasil tertentu. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari kurikulum. Yang pertama, pengembangan pengetahuan. Memberikan siswa dasar pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu untuk memahami dunia di sekitar mereka. Yang kedua, pengembangan keterampilan, yaitu mendorong pengembangan keterampilan intelektual, kreatif, dan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Yang ketiga, pembentukan karakter, yaitu untuk mendorong pengembangan karakter, moral, dan etika siswa untuk menjadi warga yang bertanggung jawab dan berintegritas. Yang keempat, persiapan karir, untuk memberikan persiapan untuk memasuki dunia kerja dengan menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial, yaitu mendorong pengembangan keterampilan sosial dan kolaboratif untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Yang keenam, kebiasaan belajar seumur hidup, yaitu untuk membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar seumur hidup dan kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi seiring waktu. Yang ketujuh, peningkatan kritis dan analitis, yaitu mendorong kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan analitis, serta mengembangkan sikap skeptis dan pemecahan masalah. Yang ke-8, pengembangan kreativitas, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai konteks. Yang ke-9, pemahaman kebudayaan dan nilai, untuk mendorong pemahaman terhadap keberagaman budaya dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang ke-10, peningkatan kesehatan dan gaya hidup.
yaitu untuk menyediakan pemahaman tentang kesehatan dan gaya hidup yang sehat untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental. Selanjutnya, pengembangan keterampilan teknologi, yaitu untuk mengintegrasikan pengembangan keterampilan teknologi, digital, dan literasi informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pengembangan keterampilan bahasa, yaitu untuk mendorong kemampuan berkomunikasi secara efektif dan menguasai lebih dari satu bahasa jika mungkin. Next. Yang ketujuh ada model-model kurikulum merdeka. Yang pertama, pendekatan tematik atau proyek, yaitu mengintegrasikan pembelajaran dari berbagai mata pelajaran ke dalam proyek atau tema tertentu, memungkinkan siswa melihat hubungan antara konsep-konsep berbeda dalam konteks yang luas. Tujuannya mendorong pemahaman yang lebih dalam penerapan pengetahuan dalam situasinya. Yang kedua, pendekatan berbasis kompetensi untuk menekankan pengembangan kompetensi atau keterampilan tertentu yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau kehidupan sehari-hari, bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan praktis dan mengukur pencapaian berdasarkan hasil yang dapat diobservasi. Yang ketiga, kurikulum berbasis proses untuk menekankan pada proses belajar daripada sekedar fakta dan informasi, memberi perhatian pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Tujuannya untuk membantu siswa yang mampu belajar secara mandiri dan memiliki keterampilan yang intelektual. Kemudian pendekatan kontekstual untuk menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan konteks lokal, budaya, dan sosial tempat lembaga pendidikan berada. Tujuannya meningkatkan relevansi pembelajaran bagi siswa dengan mengaitkan konsep-konsep akademis yang realitas sekitar mereka. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan karakter, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter dalam kurikulum dan mendorong pembentukan kepribadian yang baik dan bertanggung jawab sosial. Tujuannya agar membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan sikap positif. Selanjutnya, kurikulum berbasis keterlibatan siswa. Agar melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, memberi mereka peran yang lebih besar dalam menentukan arah dan fokus pembelajaran. Ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Selanjutnya yang terakhir, model fleksibel. Memberikan ruang bagi lembaga pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan lingkungan pendidikan, dengan tujuan mengakomodasi dinamika dan perubahan dalam masyarakat serta memastikan relevansi pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu landasan kurikulum merdeka. Terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, landasan perguruan tinggi. Landasan perguruan tinggi merujuk pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan pokok yang membimbing operasional dan kebijakan lembaga pendidikan tinggi. Yang kedua, Kementerian Perguruan Tinggi. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengembangan, Kementerian Perguruan Tinggi berpandangan terhadap kurikulum merdeka dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai, prioritas, dan visi pendidikan tinggi suatu negara. Next. Yang ketiga ada landasan kurikulum merdeka. Beberapa landasan utama dari kurikulum merdeka yaitu yang pertama fleksibilitas dan kebebasan. Agar memberikan lembaga pendidikan kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, perkembangan ilmu pengetahuan, dan dinamika lingkungan. Yang kedua yaitu relevansi kontekstualitas. Untuk menekankan pentingnya membuat kurikulum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan konteks lokal, memasukkan nilai-nilai budaya dan kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.
di mana memberikan siswa peran aktif dalam menentukan arah dan fokus pembelajaran, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif untuk menghadapi tantangan kompleks dan dinamika masa depan. Yang kelima, keterlibatan stakeholder. Mengakui pentingnya keterlibatan pihak-pihak stakeholder seperti guru, orang tua, industri, dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kurikulum. Yang keenam, yaitu penghargaan terhadap keragaman dan inklusivitas, yaitu menerima dan merayakan keragaman siswa, mengakui perbedaan budaya sosial dan kecerdasan. Selanjutnya, pemberdayaan guru. Pemberdayaan guru untuk menjadi desainer dan fasilitator pembelajaran yang kreatif, memberikan mereka ruang untuk berinovasi dalam metode pengajaran. Yang terakhir, orientasi pada hasil dan evaluasi berkelanjutan. Menekankan pada evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diukur dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Next. Yang keempat ada landasan legalitas. Yang pertama, landasan legalitasnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Yang keenam, Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Next. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum merdeka. Terbagi dalam beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu visi dan misi perguruan tinggi. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, kemampuan staf akademis. Yang keempat, partisipasi siswa. Yang kelima, budaya organisasi. Kemudian faktor-faktor eksternalnya yaitu yang pertama kebijakan pendidikan nasional, tantangan ekonomi dan finansial, tuntutan pasar kerja, dan teknologi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, tuntutan masyarakat dan keterlibatan pihak eksternal. Yang terakhir, perkembangan kultural dan nilai sosial. Yang kedua yaitu proses belajar mengajar. Adapun langkah-langkah dan prinsip-prinsip dalam proses belajar mengajar kurikulum merdeka yaitu yang pertama, pemahaman kebutuhan mahasiswa, yang kedua, pengembangan mata kuliah dan modul pembelajaran, yang ketiga, pendekatan pembelajaran berbasis masalah, yang keempat, keterlibatan mahasiswa dalam perancangan kurikulum, yang kelima, fleksibilitas dalam metode pengajaran, yang keenam, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yang ketujuh, evaluasi formatif dan sumatif, yang kedelapan, keterlibatan pihak eksternal, dan yang kesembilan, pengembangan keterampilan soft skill. Yang terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Next. Yang ketiga, lama masa pendidikan. Lama masa pendidikan pada kurikulum merdeka pada perguruan tinggi dapat bervariasi dan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk program studi, tingkat pendidikan, dan kecepatan kemajuan siswa. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi lembaga pendidik untuk merancang program studi dengan lebih fleksibel, dan ini dapat mempengaruhi durasi studi. Next. Yang keempat yaitu hambatan implementasi kurikulum merdeka.
Adapun beberapa hambatan umum meliputi yang pertama tantangan organisasi dan budaya, yang kedua keterbatasan sumber daya finansial, yang ketiga kesiapan staf mengajar, yang keempat pemahaman yang kurang, yang kelima peraturan dan kebijakan pendidik, yang keenam ketidakpastian akreditasi, yang ketujuh keterlibatan pihak eksternal, yang kedelapan pentingnya tradisi akademis, yang kesembilan ketidakjelasan konsep kurikulum merdeka, yang kesepuluh yang terakhir kesulitan pengukuran dan evaluasi. Selanjutnya implementasi kurikulum. Terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama implementasi kurikulum secara umum. Yaitu yang pertama implementasinya yaitu perancangan kurikulum. Yaitu untuk menentukan tujuan, struktur, dan isi kurikulum yang akan diterapkan di lembaga pendidikan. Tim kurikulum merancang rencana studi yang mencakup mata pelajaran, kegiatan pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pelatihan guru. Menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi guru agar mereka siap menekankan kurikulum yang efektif. Yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran. Membuat atau menyesuaikan materi pembelajaran seperti buku teks, modul, dan sumber daya pendukung lainnya. Selanjutnya, uji coba penyesuaian. Menguji kurikulum secara terbatas sebelum diimplementasikan sepenuhnya dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik. Selanjutnya, komunikasi dengan pihak terkait. Berkomunikasi secara efektif dengan staf, siswa, orang tua, dan terkait lainnya untuk memberikan informasi tentang perubahan kurikulum. Selanjutnya, pelaksanaannya di kelas. Guru memberikan pengajaran sesuai dengan rencana pelajaran dan metode pengajaran yang telah diterapkan dalam kurikulum. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan kelas, evaluasi hasil belajar, dan pengumpulan umpan balik dari guru, siswa, serta staf pendidikan. Selanjutnya, revisi dan perbaikan. Melakukan perubahan dan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan temuan, pemantauan, dan evaluasi. Selanjutnya, pengintegrasian teknologi. Menggunakan teknologi pendidikan dan platform pembelajaran online untuk mendukung implementasi kurikulum. Yang terakhir, dukungan kepada siswa. Memberikan dukungan kepada siswa untuk memahami dan mengikuti kurikulum. Dan selanjutnya yang terakhir, keterlibatan orang tua dan komunitas. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kurikulum. Next, implementasi kurikulum merdeka pada perguruan tinggi. Yang pertama, partisipasi mahasiswa dalam penyusunan kurikulum. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam proses penyusunan kurikulum. Yang kedua, fleksibilitas pemilihan mata kuliah. Kurikulum merdeka menawarkan fleksibilitas dalam pemilihan mata kuliah agar mahasiswa dapat memilih mata kuliah sesuai minat dan bakat mereka. Selanjutnya, pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum dapat dirancang berdasarkan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Hal ini membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan pasar kerja. Selanjutnya, teknologi pendukung pembelajaran mandiri. Di sini perguruan tinggi memanfaatkan teknologi untuk menyediakan sumber daya pembelajaran mandiri seperti kuliah daring dan modul pembelajaran interaktif dan platform pembelajaran digital. Selanjutnya, penilaian formatif dan sumatif. Di sini, penilaian dilakukan secara formatif untuk memberikan umpan balik kontinu kepada mahasiswa, membantu mereka memahami perkembangan mereka. Selanjutnya, konseling akademik yang aktif. Perguruan tinggi menyediakan dukungan konseling akademik yang aktif untuk membantu mahasiswa merencanakan jalur pembelajaran mereka, mengeksplorasi minat dan mengatasi tantangan akademik. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif. Pendidikan mendorong pembelajaran kolaboratif di mana mahasiswa diajak untuk bekerja sama dalam proyek, diskusi, dan kegiatan kelompok guna mengembangkan keterampilan sosial dan tim. Selanjutnya, pengembangan keterampilan soft skill. Keterampilan soft skill seperti kreativitas pemecahan masalah dan komunikasi aktif yang ditekankan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang dinamis. Yang terakhir yaitu evaluasi dan penyusunan terus-menerus. Implementasi kurikulum merdeka melibatkan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan dan relevansi kurikulum.
Next. Selanjutnya, sistem kurikulum merdeka. Terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, sistem penilaian yang dilakukan oleh kurikulum merdeka. Penilaian dalam kurikulum merdeka di perguruan tinggi biasanya lebih berorientasi pada hasil dan keterampilan praktis. Kemudian kurikulum merdeka di perguruan tinggi penilaiannya menggunakan metode penilaian formatif, di mana feedback kontinu diberikan kepada mahasiswa untuk memfasilitasi perbaikan dan pengembangan selama proses pembelajaran. Next. Yang kedua, yaitu output lulusan perguruan tinggi pada kurikulum merdeka. Lulusan dari kurikulum merdeka diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan, kemampuan berkomunikasi yang baik, serta etika kerjasama yang tinggi. Aspek-aspek ini mencerminkan komitmen kurikulum untuk menghasilkan individu yang tidak hanya unggul dalam aspek akademis, tetapi juga mampu menjadi kontributor efektif di berbagai sektor, profesi, dan industri. Next. Yang ketiga, dampak implementasi kurikulum merdeka di perguruan tinggi. Dampak implementasinya ada dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya yaitu satu, peningkatan keterlibatan mahasiswa. Selanjutnya, fleksibilitas pemilihan mata kuliah. Selanjutnya, pengembangan keterampilan praktis. Selanjutnya, inovasi pembelajaran dan kesiapan pasar kerja. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya yaitu yang pertama, ketidakpastian standar akademis. Kemudian kesulitan pemantauan dan evaluasi kinerja. Selanjutnya kesulitan koordinasi dan implementasi. Selanjutnya kecenderungan fokus pada minat saja. Dan yang terakhir ketidaksetaraan akses. Next. Yang keempat, pandangan warga kampus terhadap kurikulum merdeka. Pendapat dan pandangan setiap warga kampus terhadap kurikulum merdeka dapat bervariasi berdasarkan pengalaman pribadi, disiplin studi, dan harapan individu terhadap proses pendidikan. Yang pertama yaitu pandangan mahasiswa. Mahasiswa berpandangan positif dan kemudian berpandangan negatif atas kurikulum merdeka. Pandangan positifnya, beberapa mahasiswa mungkin menyambut baik kurikulum merdeka karena memberi mereka kebebasan dalam menentukan jalannya pendidikan, memilih mata kuliah sesuai minat, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Pandangan negatif mereka, sebagian mahasiswa mungkin merasa tertantang dengan beban tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola kurikulum mereka sendiri. Dan ada juga yang mungkin mengalami kesulitan dalam membuat keputusan terkait pemilihan mata kuliah. Next. Pandangan dosen yaitu pandangan positifnya beberapa dosen mungkin dapat mendukung kurikulum merdeka karena memberi mereka kesempatan untuk melibatkan mahasiswa secara lebih intensif dalam proses pembelajaran dan memberikan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Pandangan negatif dosen yaitu mengalami tantangan dalam mengelola kelas dengan mahasiswa yang memiliki jalur pembelajaran yang beragam dan ada kekhawatiran terkait konsistensi dan standar akademis. Next. Yang ketiga, pandangan pihak administratif. Pandangan positif mereka yaitu mungkin melihat kurikulum merdeka sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi dengan menawarkan pendidikan yang lebih adaptif dan relevan. Pandangan negatif mereka tantangan administratif dapat muncul terkait pemantauan dan evaluasi kinerja mahasiswa serta koordinasi yang diperlukan dalam implementasi kurikulum yang lebih fleksibel. Yang keempat yaitu next. Yang keempat, industri atau pihak eksternal. Pihak industri mungkin mendukung kurikulum merdeka karena dapat menciptakan lulusan yang lebih siap bekerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pandangan negatif mereka yaitu memungkinkan kekhawatiran terkait kualitas lulusan dan kesiapan mereka untuk memenuhi standar industri. Next. Kemudian yang kelima ada problema atau permasalahan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, ketidakpastian standar akademis. Yang kedua, kesulitan pemantauan dan evaluasi kinerja. Yang ketiga, kesulitan koordinasi dan implementasi.
Yang keempat, kecenderungan fokus pada minat saja. Yang kelima, ketidaksetaraan akses. Yang keenam, kurangnya ketersediaan sumber daya. Yang ketujuh, kesulitan dalam evaluasi efektivitas. Next. Yang keenam, solusi dari permasalahan yang terjadi. Yang pertama, ketidakpastian standar akademis. Solusinya yaitu perguruan tinggi perlu mengembangkan pedoman dan kerangka evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah memenuhi standar akademis yang ditetapkan. Yang kedua, kesulitan pemantauan dan evaluasi kinerja. Solusinya pengembangan sistem evaluasi yang efisien dan terintegrasi, termasuk penerapan teknologi untuk melacak dan menganalisis kemajuan mahasiswa. Yang ketiga, kesulitan koordinasi dan implementasi. Solusinya perguruan tinggi perlu meningkatkan komunikasi antar stakeholder, memfasilitasi pertukaran informasi, dan memperkuat kerjasama lintas departemen. Yang keempat, kecenderungan fokus pada minat saja. Solusinya perguruan tinggi dapat memperkenalkan sistem dorongan atau persyaratan khusus untuk memastikan bahwa mahasiswa mengeksplorasi berbagai mata kuliah. Yang kelima, ketidaksetaraan akses. Solusinya perguruan tinggi perlu memastikan bahwa fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk menjalani kurikulum merdeka tersedia untuk semua mahasiswa. Yang keenam, kurangnya ketersediaan sumber daya. Perguruan tinggi perlu melakukan perencanaan sumber daya yang cermat dan memastikan adanya dukungan yang memadai untuk melaksanakan kurikulum yang lebih fleksibel. Yang ketujuh, kesulitan dalam evaluasi efektivitas. Solusinya perguruan tinggi dapat mengadopsi pendekatan penilaian yang holistik dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penulisan. Kurikulum